Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku kelas 6 EBI Al-Firdaus? Semoga selalu sehat. Tetap semangat. Baik, semangat dulu yuk. Al-Firdaus, semangat. Yes. Sekali lagi, Al-Firdaus, semangat. Yes. Bertemu lagi dengan Miss Yana dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 bab 1. Ya, Al-Quran Hadis bab 1, mengenal surat Ad-Duha. Mengenal surat Ad-Duha. Ya, perhatikan baik-baik sayang, pengertian surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam Al-Quran. Terdiri atas 11 ayat. Turun sesudah surat Al-Fajr. Tergolong surat Makkiyah. Kata Ad-Duha diambil dari kata pada ayat pertama. Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalan naik. Kita ulangi, Ad-Duha surat keberapa dalam Al-Quran? Ya, terdiri dari berapa ayat? Ya, turun sesudah surat apa? Tergolong surat. Kata Ad-Duha diambil dari ayat berapa? Ya, apa arti Ad-Duha? Pinter. Selanjutnya, mari kita perhatikan bacaan surat Ad-Duha. Kita ta'awuz bersama-sama, kemudian ikuti bacaan Misyana satu persatu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, ikuti. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, sekarang Misyana acak ya. Misyana sebutkan ayatnya, kalian bacaannya. Ya, kita mulai ayat 1, ayat 3, ayat 11, ayat 2, ayat 4, ayat 10, ayat 9, ayat 6. Hebat. Kita lanjutkan. Terjemah surat Ad-Duha. Ayat pertama, demi waktu matahari sepenggalan naik. Diulangi. Ayat kedua, dan
dan demi malam apabila telah sunyi. Coba ulangi. Ayat 3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ulangi. Ayat keempat. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Ulangi. Ayat kelima. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ulangi ayat kelima. Ayat keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Ulangi ayat keenam. Ayat ketujuh. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Ulangi ayat 7. Ayat ke-8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Ulangi ayat ke-8. Lanjut, ayat 9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ulangi. Ayat 10. Dan terhadap yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ayat 10 ulangi. Ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka beritakanlah. Diulangi. Ayat 11. Pinter. Kandungan surat Ad-Duha. Yang pertama, sumpah Allah dengan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam, sebagai wujud kecintaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa waktu? Sumpah Allah di dalam surat Ad-Duha ada dua. Yang pertama, wad-duha, demi waktu duha. Selanjutnya, yang kedua, wal-laili idza saja, dan waktu malam apabila telah sunyi. Selanjutnya, berita bahwa pada akhir perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengalami kejayaan. Coba diulangi. Selanjutnya apa kandungan surat Ad-Duha? Ya, pinter. Selanjutnya, bukti perhatian Allah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim piatu, dan Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya. Melindungi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, larangan bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Sewenang-wenang dalam berbagai bentuk pengertian, artinya tidak hanya misalnya menyakiti fisiknya, menyakiti hatinya pun termasuk ke dalam sikap sewenang-wenang yang dilarang. Selanjutnya, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Seringkali kita menemui orang yang meminta-minta, entah itu di rumah, di jalan, di lampu merah, dan lain sebagainya. Jadi terhadap mereka kita tidak boleh menghardiknya. Dan perintah menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atau selalu bersyukur. Jadi bersyukur dalam tiap keadaan. Selanjutnya, cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan kirim pertanyaannya ke Misyana. Insya Allah akan Misyana jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.